Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengenalan pemrograman web. Hari ini merupakan pertemuan keempat kita, di mana diskusi hari ini adalah tentang tabel pada HTML. Tabel adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna. Biasanya, tabel digunakan untuk menampilkan data yang berasal dari database. Jadi, tabel yang ada di dalam web atau website itu biasanya diambil dari sebuah database yang tujuannya adalah untuk menampilkan data atau informasi kepada pengguna ataupun pengunjung halaman website. Sebuah tabel selalu terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini artinya adalah penyebutan setiap tabel adalah baris, baru kemudian kolom. Jadi ketika nanti ada tabel ukuran 2x3, artinya adalah tabel tersebut terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, jadi penyebutan baris dan kolom ini yang harus dipahami dan perlu diingat. Jangan sampai kebalik. Ya, ketika ada tabel ukuran 2x3, berarti 2 baris, 3 kolom. Tabel pada HTML dibuat dengan menggunakan tag pembuka tabel dan diakhiri dengan tag penutup /table. Nah, ini biasa ya. Semua tag di dalam HTML itu kontainer, jadi ada pembuka dan penutupnya. Sementara untuk mendefinisikan baris dibuat dengan menggunakan tag tr dan kolom dibuat dengan menggunakan tag td. Nah, ini ada contoh ya, jadi table, kemudian tr, td, tr, td. Nah, jadi dari hasil coding ini menghasilkan tabel ukuran 2x2, di mana baris pertama ya terdiri dari 2 kolom dan baris kedua terdiri dari 2 kolom juga. Nah, jadi pembuatannya itu baris, kemudian di dalam baris ada kolom ya. Jadi baris pertama, kemudian ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi yang perlu diingat pembuatannya seperti itu. Jadi kolom itu ada di dalam baris. Ya, lebih kurangnya nanti ketika dijalankan di web browsernya tampilannya seperti ini. Nah, ini belum ada border ataupun garis tepinya. Nah, kita bisa mengatur beberapa pengaturan itu ya, seperti misalkan border dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur itu kita gunakan atribut yang ada pada tabel ya. Jadi atribut tabel digunakan untuk mengatur tampilan tabel agar terlihat lebih baik ya. Beberapa atribut yang sering digunakan diantaranya adalah yang pertama border ya. Ini fungsinya jelas untuk mengatur ukuran garis tepi yang ada pada tabel ya. Border juga memiliki style ya. Ya, jadi misalkan di sini sebutkan style sama dengan border dash collapse ya, (2 collapse. Nah, ini beberapa style yang bisa dipakai ya. Misalkan collapse ya. Tapi kalau tidak mau, kita cukup bisa menggunakan border dengan nanti nilainya masukkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian cell padding. Cell padding berfungsi untuk mengatur ukuran jarak dari garis di masing-masing sel dengan objek yang ada di dalamnya. Ya, selanjutnya adalah cell padding. Cell padding adalah cell padding berfungsi untuk mengatur ukuran jarak dari garis di masing-masing sel dengan objek yang ada di dalamnya. Nah, nanti kita akan lihat contoh cell padding. Serta atribut berikutnya adalah cell spacing. Ini mengatur ukuran jarak keluar antar masing-masing sel. Nah, jadi misalkan kita contohkan implementasinya ya. Table ya, kemudian border kita masukkan angka 1 ya.
Jadi ini untuk ukuran garis bordernya ya, atau garis tepinya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja angka yang mau kita masukkan di sini. Biasanya 1 ataupun 2 ya, supaya tidak terlalu besar juga garis tepinya. Kemudian selanjutnya ada cell padding dengan angka 2 dan cell spacing 0. Nah, jadi yang dimaksud dengan cell padding itu adalah jarak antara objek yang ada di dalam dengan garis tepinya atau bordernya. Nah, jadi ini jarak antara objek di dalam dengan garis tepi ini menggunakan cell padding. Sementara cell spacing itu adalah jarak antar sel. Ya. Biasanya cell spacing ini selalu bernilai 0 gitu ya. Jadi ketika kita tambahkan atribut border, tambahkan atribut cell padding pada table, nanti menghasilkan tampilan seperti ini, ya, di mana sudah ada garis bordernya atau garis tepinya dengan jarak cell paddingnya 2. Ya, jadi nanti angka-angka yang ada di dalam atribut ini bisa disesuaikan. Ya, nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya adalah table header ya, atau table header ya. Sebuah table umumnya memiliki bagian header yang memberikan keterangan mengenai isi data yang ditampilkan pada table. Header table biasanya terletak di baris pertama pada table. Pada dasarnya, pembuatan table header ini sama seperti membuat kolom pada table yang diletakkan pada baris pertama. Table header dibuat dengan menggunakan tag TH. Jadi kalau ada yang pertama tadi TD untuk bikin kolom, ya TH untuk bikin table header. Nah, table header ini secara konsep sama seperti pembuatan kolom, tapi biasanya letaknya di baris pertama atau paling atas. Nah, jadi contohnya ini ya. Nah, ini yang disebut dengan table header. Ya, jadi nomor, NIM, nama. Nah, ini disebut dengan table header. Jadi menerangkan ya isi dari tabelnya, bahwa ini isinya nomor, ini isinya NIM, ini isinya adalah nama. Nah, biasanya selalu ya setiap tabel itu punya table header yang diletakkan di baris pertama. Jadi pembuatannya menggunakan TH ya. Sementara isinya menggunakan TD. Ya, jadi TR, TH nomor, TH NIM, TH nama. Ya, kemudian nanti ditutup semuanya, ditutup TR-nya, selesai baris pertama ya menghasilkan nomor, NIM, dan nama. Kemudian kita buka baris selanjutnya untuk isinya. Ya, menggunakan TD 1, 112 Diki. Nah, ini baris keduanya. Itu table header. Nah, selanjutnya adalah table caption. Ya. Tabel yang baik adalah tabel yang di dalamnya memiliki judul tabel ya. Judul pada tabel atau tabel biasanya digunakan untuk mendeskripsikan keterangan dari tabel yang dibuat. Ya, biasanya judul tabel berada di atas dari tabel yang dibuat. Kemudian judul tabel pada HTML dibuat dengan menggunakan tag caption. Nah, jadi di dalam tabel juga biasanya paling atas sebelum tabel itu dibuat, kita berikan judul ataupun keterangan dari tabel itu. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi dari keterangan ini tabel apa. Ya, jadi contohnya misalkan ini ya tampilannya ya. Jadi tabel 1 tabel mahasiswa. Nah, jadi ini adalah judul tabelnya ya yang mendeskripsikan bahwa ini adalah tabel mahasiswa. Nah, jadi untuk pembuatannya kita bisa tambahkan fungsi caption ya. Jadi sebelum dibuat barisnya kita tambahkan caption terlebih dahulu ya. Caption tabel 1 tabel mahasiswa ya. Kemudian caption. Kemudian TR ya dan seterusnya. Nah, jadi pembuatannya itu sebelum TR pertama ya. Caption tabel 1 tabel mahasiswa, kemudian ditutup dengan caption. Nah, selanjutnya adalah menggabungkan sel dalam tabel. Nah, ini juga sering ditemukan ya, di mana
pada saat tertentu ya, untuk kepentingan atau keperluan tertentu, seringkali kita perlu menggabungkan beberapa sel sekaligus. Apakah itu 2 sel, 3 sel, dan seterusnya ya. Biasanya hal ini dilakukan karena isi dari sel tersebut bernilai sama. Ya. Selain itu, penggabungan beberapa sel ini juga dimaksudkan untuk memperindah tampilan dari tabelnya sendiri. Ya. Untuk menggabungkan beberapa sel tersebut, kita bisa menggunakan dua atribut. Yang pertama ada row span, yang kedua ada call span. Nah, jadi row span dan call span ini dibuat pada bagian TD ataupun TH. Ya, nanti akan dilihat contohnya ya. Yang pertama tadi row span. Row span ini digunakan untuk menggabungkan sel yang ada pada baris. Sementara call span digunakan untuk menggabungkan sel pada kolom. Nah, jadi perlu diingat ya, untuk menggabungkan sel sekaligus ya, kita bisa gunakan row span dan call span. Row itu menggabungkan baris, calls itu untuk menggabungkan kolom. Nah, nanti kita beri nilai pada row span ataupun call span dengan angka, di mana angka ini menunjukkan berapa banyak sel yang akan kita gabungkan. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, dimana ini ada sebuah tabel ya, yang dimana baris pertama dan keduanya itu ada yang sama ya, sehingga untuk memperindah tampilan tabelnya kita gabungkan beberapa sel. Nah, sel itu yang ini ya, jadi sel-sel itu yang ada di dalam tabel ya, jadi kotak-kotak ini ya, kotak nomor, kotak nama, kotak jenis kelamin, ini merupakan sel ya, disebut dengan sel. Nah, jadi sel nomor pada baris 1 dan baris kedua ini mau kita gabungkan ya. Kemudian nama juga kita gabungkan. Kemudian jenis kelamin juga kita gabungkan ya, sehingga karena isinya sama ya, kita gabungkan agar lebih memperindah tampilan dari tabelnya. Nah, jadi tabel ini awalnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel aslinya. Ya, tabel aslinya adalah ukurannya 4 baris dan 4 kolom. Kemudian nanti kita lakukan penggabungan sel sehingga menghasilkan tabel yang seperti ini. Ya, jadi barisnya ini yang 1 dan 2 sudah kita gabung ya. Yang ini juga ya pada bagian nama. Sementara yang kolom jenis kelamin kita juga gabungkan. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kita harus membuat tabel awalnya ya, ukurannya yaitu 4 kali 4 baris dan 4 kolom. Kemudian nanti kita gabungkan beberapa sel sehingga tampilannya yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi ini contoh codingnya ya. Jadi ada satu baris pertama, ini 2 baris kedua, 3 baris ketiga, dan 4 baris keempat. Nah, jadi setiap baris itu terdiri dari 4 kolom ya. Jadi yang karena ini mau kita buat headernya ya, kita gunakan TH. TH ya, nomor, nama, jenis kelamin. Nah, sehingga baris pertama itu isinya nomor, nama, jenis kelamin. Kemudian buka untuk baris kedua, ya isinya sama ya, nomor ya, nomor, kemudian laki-laki, perempuan. Kemudian kita buka baris ketiga ya. Di sini baru isi dari tabelnya ya, kita pakai TD. Kalau yang di atas tadi header ya, yang di selanjutnya adalah isi datanya ya, kita gunakan TD 1, TD diki, TDL, dan seterusnya ya. Jadi baris ketiga isinya 1, diki, L, dan strip ya. Kemudian baris keempat TD 2, TD rini, TD strip ya, kemudian TD P. Nah, sehingga baris keempatnya isinya 2 rini, strip, kemudian P. Nah, jadi karena ini isinya sama ya, nomor-nomor, nama-nama, jenis kelamin sama,
Ya, ini kita atur ya dengan menggunakan penggabungan sel agar tampilan tabelnya lebih terlihat baik ya. Bagaimana caranya? Ya, lebih kurangnya caranya seperti ini. Jadi kita gunakan fungsi rowspan dan callspan ya. Nah, lebih kurangnya nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung praktekkan dengan menggunakan notepad-nya ya. Jadi kita buka notepad-nya, saya sudah siapkan. Nah, ini ya. Jadi tag dasarnya ya, ini yang harus diingat, tag dasar dari HTML-nya. Kemudian kita masukkan table ya, table, kemudian ditutup dengan table. Kemudian tadi kita mau bikin di awal adalah 2 baris 2 kolom gitu ya. TR ini baris pertama ya. Kemudian TR lagi kita buka, ini baris kedua. Nah, kemudian isi dari barisnya ya kita tab biar rapi menggunakan TD ya. Baris pertama, kolom pertama, bahkan nih tutup ya. Kemudian TD baris 2, kolom 2. Nah, kemudian untuk yang baris keduanya sama ya, kita masukkan 2 kolom juga ya. Ini kita bisa copy paste di sini ya, supaya lebih cepat proses pengetikannya, tinggal nanti dirapikan. Nah, ini berarti baris kedua, kolom kedua. Kemudian ini baris pertama ya, baris pertama kolom kedua. Nah, baris kedua kolom kedua. Nah, kemudian ini kita simpan ya. Save penyimpanannya, cari di folder SMPP ya. Jadi SMPP-nya itu ada di mana? Ada, kita install di C. Nah, misalkan awalnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari SMPP-nya, kemudian htdocs-nya dibuka. Nah, kemarin kita sudah buat domain dengan nama myweb.com ya. Nah, ini kita buka. Kemudian kita cari HTML, namanya misalkan adalah tabel. Nah, disimpan. Nah, setelah selesai proses penyimpanannya, tinggal langkah selanjutnya kita jalankan di web browser ya. Jadi kita pakai Google Chrome ataupun bisa pakai Mozilla, tapi sebelum dijalankan di browser kita harus jalankan servernya dulu karena kita pakai yang hosting lokal ya. Nah, hosting lokal kita yaitu SMPP. Nah, kita jalankan SMPP control panelnya. Nah, pada bagian Apache dijalankan. Nah, jadi Apache ini merupakan servernya. Kemudian MySQL-nya kalau mau dijalankan juga boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, karena MySQL ini nanti untuk database, ya, ini di stop juga nggak apa-apa. Kemudian di minimize. Sekarang kita buka di bagian browsernya. URL-nya localhost ya. Localhost kemudian slash myweb.com slash tabel HTML. Nah, jadi ini hasil tabel kita ya. 2 kali 2, baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua.
kemudian baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Nah, ini belum ada garis tepinya, sehingga kalau mau dibuat garis tepinya kita tinggal tambahkan atribut border dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita tambahkan atribut border ya. Border sama dengan masukkan nilainya di tanda petik 2 ya. 1, 2 dan seterusnya, tinggal disesuaikan kebutuhan. Kemudian kita mau kasih jarak antara objek dengan garis tepinya ya, jarak 2. Ini nanti tinggal disesuaikan aja angkanya. Kemudian cell spacing kita mau kasih nilai 0 agar tidak ada jarak antar sel juga. Nah, jadi cell spacing biasanya isinya selalu 0. Nah, kemudian ini kita simpan ulang ya, Ctrl S. Kemudian di reload di web browsernya. Ya, jadi sudah ada baris garis tepinya ya. Nah, ini saya gedein. Jadi kita sudah memiliki garis tepi ataupun border di dalam tabel kita dengan menggunakan atribut border. Nah, kemudian ini yang cell padding ya, jarak antara objek atau tulisan ini dengan garisnya. Nah, selanjutnya tadi yaitu tabel header ya, atau header pada tabel. Nah, jadi contohnya tadi ada nomor, nama, dan seterusnya. Nah, jadi biasanya tabel header itu ada di baris pertama. Ya, jadi ini kan baris pertama kita ya. Nah, ini kita ganti ya. Jadi TH, kemudian misalkan ini kita ganti tadi nama TH, kemudian TH name. Atau kita tambahin satu lagi deh. Nah, di sini kita tambahin satu lagi TH nomor dengan TH, kemudian ini tutup dengan TH, kemudian baris kedua isinya nomor 1 nama, misalkan Diki, kemudian TD kembali isinya NIM-nya 1112 misalkan nih TD. Kemudian kita tambahkan baris ketiga TR, kemudian ditutup dengan TR. Nah, isinya apa ya, jadi untuk mempersingkat ya kita bisa tinggal copy paste, nanti tinggal diedit-edit ya. Nomor 2 namanya Susandi, NIM-nya misalkan 1113. Nah, seterusnya misalkan datanya ada 5, tinggal ditambahkan TR-nya ke bawah sampai dengan 5 seperti itu ya. Nah, ini kita simpan ulang, Ctrl S, kemudian kita reload pada bagian browsernya. Jadi ini sudah ada tabel header kita ya. Jadi nomor, nama, NIM ini merupakan tabel header yang fungsinya untuk pengaturan atau untuk deskripsi identitas isi dari tabel kita. Nah, kemudian ini ukurannya bisa kita atur ya, ukuran dari lebar tabelnya ya. Jadi itu bisa kita atur pada bagian kolomnya ya. Jadi bisa di salah satunya ya, bisa di baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Tapi biasanya pengaturannya itu ada di baris pertama. Nah, kita misalkan tambahkan width-nya ya. Width itu kan lebar ya. Sama dengan masukkan angka di sini. Misalkan 50. Kemudian tambahin lagi width sama dengan masukkan angka 100 ya. Kalau nanti kurang lebar tinggal ditambahin angkanya, width kemudian 80. Kita simpan ulang,
kita reload lagi. Nah, jadi sudah ada lebar kolomnya. Jadi tinggal ditambahkan atribut width di salah satu kolom ya, pada salah satu baris gitu. Jadi tidak perlu semuanya ya, cukup salah satunya saja. Mau di baris 1, baris kedua atau baris ketiga tinggal disesuaikan. Tapi biar gampang itu di baris pertama biasanya. Oke. Selanjutnya adalah tadi ada yang namanya table caption. Ya, table caption itu untuk judul. Nah, jadi kita bisa tambahkan judulnya di sini. Ya, jadi sebelum baris pertama kita tambahkan judul. Caption tabel 1, tabel mahasiswa. Ditutup dengan caption. Ya, kita simpan ulang. Ya, kan kita reload browsernya. Nah, jadi kita sudah punya judulnya. Nah, ini tulisannya belum tebal ya. Kalau mau ditebalkan, kita bisa tambahkan fungsi yang kemarin itu strong ataupun bold ya. Tambahkan B bisa. Jadi kalau mau ditebalkan tinggal ditambahkan B. Tuh. Nah, jadi itu tabel caption ya atau judul tabel. Nah, selanjutnya tadi ada yang namanya itu ya, tadi ada namanya penggabungan beberapa sel. Ya, dilakukan untuk menggabungkan isi sel yang pada dasarnya sama. Nah, jadi contohnya tadi di sini ada tabel awal kita ini ya. Ini 4x4. Kemudian nanti kita format sedemikian rupa dengan menggunakan call span dan row span untuk menghasilkan yang ada di sebelah kanannya. Nah, jadi ini kita coba praktekkan di notepad-nya ya. Nah, jadi supaya nggak bingung, kita hapus aja dulu semuanya. Nah, berarti kita nanti punya baris sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, bikin aja dulu baris pertamanya supaya gampang, nanti tinggal copy paste ya. TH nama, kemudian tutup dengan TH, kemudian TH nim ditutup dengan TH, kemudian TH jenis kelamin tutup dengan TH. Nah, kemudian TH jenis kelamin kembali, kemudian ditutup dengan TH. Nah, ini jadi baris pertama isinya 4 kolom ya. Cuma kolom yang di awal ini kita gunakan tabel header. Tinggal di copy, kemudian di paste ke bawahnya. Nah, jadi nama sama ya, nama nim sama. Kemudian jenis kelamin yang kita ganti di baris kedua itu isinya laki-laki ya, kolom ketiganya, kolom keempatnya perempuan ya. Kemudian kita masukkan baris ketiga adalah isi dari datanya. Isi data menggunakan TD nama Diki, kemudian TD, kemudian TD NIM-nya 1112 ya. Kemudian ditutup dengan TD, kemudian jenis kelaminnya TD, karena pilihannya laki-laki kita buat kolom ketiganya L gitu ya. Kemudian kolom keempatnya garis strip, jadi tidak dipilih perempuannya, yang kita pilih adalah laki-lakinya.
Nah, kemudian misalkan kita tambahin satu data lagi ya. Jadi 4 kali 4 ya. Barisnya 4, kolomnya 4. Misalkan Ani, nimnya ini. Kemudian jenis kelaminnya, yang laki-lakinya kita strip, yang perempuannya kita pilih. Nah, kalau sudah selesai, ya tinggal kita simpan. Ya. Kita simpan, kemudian kita coba reload di browsernya. Nah, jadi ini ya, ini tabel awal kita, di mana baris pertama isinya nama, NIM, jenis kelamin, dan jenis kelamin. Baris kedua isinya nama, NIM, laki-laki, dan perempuan. Baris ketiga isinya diki, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat, baris pertama dan baris kedua itu ada yang isinya sama, yaitu nama dan nama, NIM dan NIM. Kemudian baris pertamanya, jenis kelamin dan jenis kelamin ini juga sama. Nah, sehingga agar tampilannya lebih menarik atau lebih baik, kita bisa gabungkan beberapa sel ini ya dengan menggunakan fungsi row span dan call span. Oke, kembali ke notepad-nya. Nah, jadi yang pertama tadi kita mau nyatukan atau gabungkan nama ini ya. Ya, karena ini baris, maka kita pakai fungsi row span. Ya, jadi row span. Ya. Nah, di sini ada nilai, isikan 2 karena kita mau gabungkan 2 baris ya atau 2 sel. Nah, karena sudah ditambahkan fungsi row span, maka nama yang di sini kita hilangkan. Ya, kita delete. Tuh, kita hilangkan. Dan kita simpan satu dulu ya. Satu dulu kita simpan. Kemudian ini kita reload. Nah, maaf ya, localhost. Kemudian tabel. Jadi namanya sudah gabung ya, sudah digabungkan untuk yang nama. Selanjutnya yang NIM ya, kalau kita lihat NIM ini juga ada pada penggabungan baris, yaitu baris pertama dan baris kedua. Nah, kembali, nah kita lihat NIM baris pertama dan NIM baris kedua. Nah, karena baris kita gunakan kembali row span ya. Sama dengan nilainya adalah 2. Ketika ini sudah ditambahkan, maka NIM yang ada di baris kedua dihilangkan karena sudah digabungkan dengan baris pertama. Ya, kita simpan lagi ya, Ctrl S. Kemudian kita reload kembali di browsernya. Nah, NIM-nya juga sudah gabung selnya. Tinggal yang jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada di baris pertama. Yang kita gabungkan kali ini adalah kolom ya, sehingga kalau kolom itu menggunakan call span. Tuh, di mana? Ya, di sini. Call span. Nah, sama ya. Yang digabungkan jumlah selnya adalah 2. Nah, kemudian karena ini sudah digabungkan, maka yang jenis kelamin di sini kita hapus. Ya, jadi kita hapus jenis kelamin yang kedua tadi, kemudian kita simpan dan kita reload. Nah, jadi jenis kelaminnya sudah gabung, sehingga tampilan yang awal tadi lebih diperindah gitu atau lebih bagus tampilannya. Jadi tampilan 4x4 berubah menjadi tampilan tabel yang ini biar terlihat lebih rapi. Nah, jadi nanti tinggal diulang-ulang aja ya videonya untuk dicoba-coba kembali. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini untuk penggabungannya. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini ada tugas ya. Tugas pertama untuk dikerjakan teman-teman. Silakan nanti dikerjakan. Ya, jadi buatlah coding untuk menampilkan rancangan tabel berikut. Nah, jadi di sini kita buat tabel ya, di mana nanti ada penggabungan ya beberapa baris dan kolom. Kemudian pada barisnya juga nanti kita kasih warna ya. Jadi untuk pewarnaan itu bisa tambahkan BG color ya pada barisnya ya, karena ini mau baris. Jadi contohnya misalkan di sini tadi ya,
Nah, ini baris pertama mau kita kasih warna BG color. Sama dengan warnanya apa, ya tinggal nama. Jadi kan bisa menggunakan nama, ya, akan blue, atau bisa menggunakan kode hexadesimalnya sesuai dengan yang materi sebelumnya. Ya, jadi kita simpan, ya, dan kita download. Nah, jadi sudah ada warnanya. Nah, laki-laki dan perempuannya ini di baris keduanya, gitu ya. Baris keduanya juga tinggal kita tambahkan. Nah, ini tinggal di copy paste saja. Nah, jadi tinggal disesuaikan ya. Nah, itu untuk pewarnaannya. Jadi tugasnya ini, ya, silakan nanti di coding, ya, kemudian kumpulkan nanti tugasnya via Spada. Nanti saya akan jelaskan di grupnya bagaimana sistematika pengumpulan tugasnya. Nah, jadi lebih kurang nanti tampilannya seperti ini ya. Localhost myweb.com, kemudian tugas 1.html. Nah, ini ya, lebih kurang tampilannya seperti ini nanti. Cukup jelas ya. Jadi kalau cukup jelas, jadi materi kita hari ini tentang tabel seperti itu. Silakan kalau ada yang menanyakan di kolom komentar ataupun via WA grupnya. Jadi pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita lanjut pertemuan berikutnya, form pada HTML. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.